Oke, CBSS. Sekarang kita belajar kala satu. Tadi kan saya sudah singgung-singgung di awal kala satu. Jadi kala satu itu mulai dari timbul tanda-tanda impartu. Ada yang tanda impartu sampai dibagi dua. Ada kala satu fase laten, ada kala satu fase aktif. Jadi kala satu fase laten itu buka 1 sampai 3, fase aktif itu buka 4 sampai 9. Jadi kenapa kita mempelajari kala satu? Kita mau tahu dulu batasannya persalinan itu seperti apa. Terus menjelaskan batasan kala satu, tanda-tanda impartu, langkah anamnesis, fase-fase dalam kala satu, terus asuhan saya ibu, partograf nanti dijelaskan sama dokter Dedi, terus mengambil tindakan tepat, waktu dan sasaran. Jadi apa itu dulu persalinan yang normal? Persalinan yang normal itu adalah proses pengeluaran hasil konsepsi. Hasil konsepsi itu atau buah kehamilan. Apa itu hasil konsepsi? Meliputi bayinya harus keluar secara lengkap, plasenta juga harus keluar secara lengkap dan selaput ketubannya ya harus keluar secara lengkap. Terus cukup bulan. Apa maksudnya cukup bulan? Cukup bulan itu atau aterem ya. Cukup bulan itu atau kita bilangnya dia aterem. Aterem. Cukup bulan atau aterem itu 37 sampai 42 minggu. Jadi kalau dikatakan aterem itu antara usia kehamilannya 37 sampai 42. Jadi kalau dia bilang 37 minggu 5 hari ya aterem nih. 37 minggu aterem. 42 minggu 5 kalau 42 minggu 1 hari itu sudah lewat bulan ya. Jadi sampai 42 minggu pas. Terus presentasi belakang kepala. Harus posisinya belakang kepala. Jadi harus presentasi posisinya belakang kepala. Penandanya itu adalah occiput posterior atau ubun-ubun kecil, ya, ubun-ubun kecil dari rahim ibu sendiri melalui jalan lahir atau pervaginam dengan tenaga ibu sendiri. Jadi walaupun dia jalan lewat pervaginam, tapi kalau dia di vakum, artinya dia tidak normal sebenarnya. Makanya ditulis di vakum. Kenapa? Karena bukan dengan tenaga ibu sendiri, karena artinya dengan bantuan dari alat, ya. Kemudian apa itu tanda-tanda infarksi? Tanda-tanda infarksi itu selalu saya bilang ada 3 ya. Hisnya mulai teratur, jadi frekuensinya 2 kali dalam 10 menit dengan durasi minimal 20 detik. Jadi ini tanda-tanda infarksi. Kemudian pelepasan lendir dan darah atau bloody show. Jadi kalau dibilang ada selalu bilang hisnya mulai teratur. Apa itu teratur? Teratur itu misalnya dia durasinya 40 detik. Salah. Teratur itu frekuensinya 2 kali dalam 10 menit dengan durasi minimal 20. Jadi tidak langsung 40. Bisa saja dia 20 sudah mulai infarksi. Karena kalau ada juga yang 40 sudah bukan 1 atau 2. Tapi jangan selalu bilang hisnya adekuat, hisnya yang adekuat, salah. Orang melahirkan itu bersalin itu tidak langsung biasanya hisnya adekuat. Biasa mulai dulu dari yang pendek-pendek, 20 detik sampai bertambah adekuat. Jadi kalau ada yang bilang hisnya adekuat, kurang tepat ya, salah. Kemudian pelepasan lendir darah, hanya lendir dan darah. Bisa bersamaan dengan air ketuban, bisa juga tidak. Jadi air ketuban tidak harus ada. Jadi yang tanda yang harus ada adalah pelepasan lendir dan darah. Biasanya makanya pertanyaan tak ada lendir darah Ibu. Nah, atau bloody show ya. Jadi air ketuban itu bukan termasuk tanda infarksi. Bisa ada, bisa tidak ada. Jadi kalau ada yang bilang pelepasan air ketuban itu salah. Terus adanya dilatasi atau pembukaan serviks. Jadi ini semua adalah tanda-tanda infarksi. Tanda-tanda infarksi. Infarksi artinya mau bersalin. Tanda-tanda persalinan. Ya, infarksi. Terus kala satu apa itu? Kala satu itu dimulai dari proses persalinan yang ditandai dengan adanya kontraksi uterus. Biasanya kita bilang dia his. Jadi kalau kita bilang his artinya menandakan dia kontraksi uterus yang teratur. Jadi teratur itu apa maksudnya teratur? Biasanya tiap 5 menit 5 menit. Artinya 2 kali dan 10 menit dengan durasi minimal 20 detik. Hingga his adekuat. Nah, kalau dibilang ini adekuat, hisnya lebih dari 40 detik. Lebih atau sama dengan 40 detik ya, dan menyebabkan perubahan pada serviks. Jadi adanya pembukaan dan pendataran. Jadi biasanya ada pembukaan mulai dari pembukaan 1 sampai 3. Apa maksud pendataran? Pendataran itu maksudnya kayak gini. Mulai dari kalau kalian rasa mungkin yang sudah pernah VP,
itu ada porsionya masih tebal, toh? Porsio, servisnya masih tebal. Servis itu panjangnya 3 sampai 4 cm. Jadi kalau sekitar 3 sampai 4 cm panjangnya artinya dia masih tebal. Kalau dia panjangnya sekitar 1 sampai 2 ketebalannya, 1 sampai 2 cm itu sedang. Kalau dia di bawah 1 cm itu artinya tipis ya, hingga mencapai pembukaan lengkap. Jadi nanti kalau kalian belajar sering-sering VT supaya tahu ya. Kemudian fase kala satu persalinan. Jadi fase kala satu persalinan itu terbagi dua. Ada namanya fase laten, ada fase aktif. Jadi fase laten biasanya masih pendek-pendek hisinya, masih 20 sampai 30 detik. Artinya kalau dibilang fase laten itu pasti pembukanya 1 hingga 3. 1 hingga 3 cm. Terus kontraksi mulai teratur 2 kali dalam 10 menit. Jadi ada namanya kontraksi palsu atau his pendahuluan. Jadi biasanya masih tak satu kali dalam 1 jam atau kadang dalam 1 hari baru uh, misalnya tak 2 jam muncul lagi. Nah itu artinya kontraksi palsu. Belum dibilang infarto. Kalau sudah 1 kali dalam 5 menit atau 2 kali dalam 10 menit, tiap 5 menit lah. Artinya sudah mulai ada teratur. Dan biasanya pasiennya belum terlalu rasa mules, tidak terlalu rasa sakit sih. Jadi kadang-kadang pasiennya masih bisa jalan-jalan, masih bisa kemana-mana. Kalau fase aktif, kontraksinya sudah mulai bertambah. Frekuensinya 3 kali dalam 10 menit dengan durasi biasanya 40 detik atau lebih. Nah, bertambah nih pembukaannya. Jadi kalau fase aktif itu tandanya pembukaannya 4 sampai 9. Itu artinya fase aktif. Dan semakin bertambah kontraksinya, bertambah frekuensinya dan bertambah durasinya, itu menyebabkan dia penurunan bagian terbawah janin, entah itu kepalanya tambah turun atau bokongnya tambah turun ya. Jadi kalau orang mau melahirkan pasti ini harus disiapkan ruang bersalin dan asuhan bayi baru lahir. Jadi harus ada set alat ruang bersalin toh, tempat tidur. Terus kemudian alat-alat set partus, set hexing, obat-obatan misalnya oksitosi untuk injeksi sama asuhan bayi baru lahir. Jadi sebaiknya ada infant warmer. Infant warmer itu ya pada saat bayi baru lahir kan dikasih infant warmer karena kan sudah lewat anak toh. Kalau tidak ada ya minimal ada lampu, dikasih di lampu. Karena itu bayi tidak boleh mengalami hipotermi atau kedinginan karena itu bisa menyebabkan penyakit buat bayinya. Jadi harus dulu itu kalau tidak ada infant warmer dikasih kayak lampu pijar, ada tuh yang lampu kuning toh. Lampu kuning itu dikasihkan di atas tempat tidurnya supaya hangat sih, tidak kedinginan karena bayi itu tidak boleh hipotermi. Terus perlengkapan harus siap, rujukan, siapa tuh tiba-tiba harus dirujuk ya. Terus asuhan sayang ibu dalam kala satu dan adanya upaya pencegahan infeksi yang diperlukan. Jadi tadi kita sudah tanyakan apa itu anamnesis ya. Anamnesis itu sama yang kita tanyakan pada mirip-mirip pada ANC ya. Jadi ANC pasti mintanya harus identitasnya pasti ibunya, ibu hamil, terus hamil keberapa, paritasnya, HPHT-nya, jangan lupa keluhannya, keluhan utamanya, keluhan penyertanya, riwayat penyakit sekarang, riwayat penyakit dahulu, kebiasaannya apa, periksanya, toh. Informasi ini digunakan dalam proses membuat keputusan klinik. Jadi nanti kan kita memperoleh data secara subjektif atau anamnesis dan objektif dari pemeriksaan fisik. Kemudian untuk nanti menentukan diagnosis dan mengembangkan rencana asuhan. Jadi biasanya bisa saja berubah-berubah. Misalnya jam 3 sore ini dia masih buka 2, toh? Kan VT kontrol atau pemeriksaan dalam vagina. VT itu artinya vaginal autopsia ya. Kalau kita bilang VT kontrolnya jam 3, jam 7 lagi kita VT. Oh ternyata sudah buka 5. Berubah lagi yang tadinya infartu kala satu fase laten di jam 7 misalnya kita periksa dalam VT kontrol buka 5 artinya sudah mulai fase aktif. Jadi berubah ke diagnosisnya. Misalnya G2 P1 anul infartu grafis 38 minggu infartu kala satu fase laten. Terus jam 7 kita periksa ternyata buka 5. Berubah nih diagnosisnya. G2 P1 anul grafit 38 minggu infartu kala satu fase aktif. Seandainya misalnya jam 10 malam, harusnya kan kita kontrolnya jam 11, siap 4 jam. Tiba-tiba jam 10 malam, tiba-tiba pecah ketuban. Kita VT kontrol. Jadi itu tanda apa? Kalau orang VT itu tandanya kalau misalnya kapan lebih cepat kita VT ya kalau ada tanda-tanda tanda-tanda kala 2. Kala 2 itu perineumnya menonjol, dorongan ingin meneran, dorongan ingin mengedan, doran teknus, tekanan anus, perjol, perineum menonjol, vulva membuka.
Ya, jadi itu atau misalnya tiba-tiba pecah ketuban ya itu indikasi untuk PT. Kemudian nah, Ibu sama ya, identitas pasien, pekerjaannya, paritasnya, HPHT-nya, taksiran persalinannya, riwayat kehamilan sekarang, riwayat kehamilan sebelumnya, riwayat obstetria, riwayat medis saat ini misalnya tadi ya ada penyakit penyertanya kah, hipertensi kah, gula kah, DM kah, jantung kah, TB kah, atau yang lain ya. Terus dan lain-lain. Pemeriksaan fisik kita nilai pasti ini harus kita periksa idealnya kalau pemeriksaan pertama biasanya head to toe ya kita nilai kondisinya jadi tanda vital jangan lupa itu selalu tanda vital tidak boleh tidak tanda vital tensi nadi pernafasan suhu saturasi tinggi badan berat badan dan pemeriksaan head to toe kemudian kita lakukan pemeriksaan obstetri atau abdomennya hasil pemeriksaan diolah untuk membuat keputusan klinik jadi untuk menegakkan diagnosis dan rencana asuhan yang sesuai jadi untuk masih observasi kemajuan HIS dan observasi HIS, JJJ-nya kemajuan persalinan, atau kita kita anjurkan dirujuk ya. Terus kalau kita mau VT jelaskan Bu, buka periksa dalam dulu karena memang agak nyeri itu kalau orang VT. Terus anjurkan Ibu untuk bertanya untuk memperoleh jawaban. Nah, langkah-langkah pemeriksaan fisik, cuci tangan dulu pasti di mana-mana. Terus sikap ramah dan sopan buat ibunya agar merasa nyaman. Kalau bisa ibunya kosongkan kandung kemih dulu ya supaya tidak mengganggu pemeriksaan dan juga ibunya merasa lebih nyaman. Kalau orang infarktu, kenapa kandung kemihnya disuruh sering kosong supaya dia tidak menghalangi atau tidak mengganggu penurunan bagian terendah janin. Tensinya KU-nya ibu biasanya kalau masih sadar, masih bagus itu kan masih bisa jalan. Tanda vitalnya ibu, pemeriksaan abdomen baru kita VT. Jadi ibunya silakan ibu kalau bisa mungkin kencing dulu terus kemudian ibu baring mungkin di tempat tidur buka cat dalam tanah terus keadaan biasanya ibunya sudah pakai sarung biasanya keadaan umumnya ibu terus tanda-tanda vital tensi nadi penapasan tubuh lakukan pemeriksaan abdomen lakukan pemeriksaan DJJ baru PT kecuali kalau ibunya misalnya mengeluh bilang dok saya tidak ada sakit perutku tiba-tiba ada keluar darah misalnya umur 7 bulanan atau 8 bulanan lagi tidur-tiduran ya dok atau lagi nonton TV kak tiba-tiba ada keluar darah warna apa ibu keluar darahnya warna merah agak banyak dok oh iya ada sakit perut tak tidak ada dok tiba-tiba aja keluar darah nah jangan coba di VT jadi kalau ada pasien-pasien antepartum pendarahan antepartum itu artinya belum ada tanda-tanda infarktu belum ada kontraksi belum ada apa tiba-tiba dia keluar darah ya kita selalu curigai dia plasenta previ yang pertama jadi jangan dulu VT sampai kita tahu lokasi plasentanya ya karena kalau tiba-tiba kita VT bisa saja plasenta previa malah bertambah banyak pendarahannya. Kemudian pemeriksaan abdomen untuk menentukan tinggi fundus uteri, jadi pakai meteran. Kontraksi uterus, tinggi fundus uteri itu pakai meteran kalau sudah di atas umbilikus ya. Memantau kontraksi uterus HIS. Kalau HIS-nya kita hitung itu selama 10 menit. Berapa kali dalam 10 menit muncul HIS-nya dengan durasi berapa lama. Kemudian memantau denyut jantung janin. DJJ itu tidak boleh dihitung pada saat kontraksi. Jadi hilang si kontraksinya, hilang si HIS-nya, baru kita dihitung DJJ-nya atau dengar DJJ-nya. Menentukan presentasi. Apa itu maksudnya presentasi itu bagian janin yang ada di uterus bagian bawah. Jadi bagian terendah janin apa yang di bagian bawah perut. Entah itu kepala kah, entah itu bokong kah, entah itu bintang atau apa. Menentukan penurunan bagian terbawah janin ya. Jadi apakah dia sudah masuk panggul atau belum. Ya. Jadi menentukan tinggi fundus. Jadi ibunya sebaiknya posisinya setengah duduk ya, semi sitting. Jadi sebaiknya kasih bantal 2 kah atau kasih tinggi tempat tidur bagian kepala. Jadi jangan diukur pada saat pas HIS-nya, lagi ada HIS ya. Setengah duduk, tempelkan ujung kita dari tinggi dari SOP ya, jadi bukan dari lipatan perut, dari SOP sampai ke fundus. Kemudian mengikuti linea mediana. Kemudian tentukan nih berapa jaraknya itu nih, artinya tinggi fundusnya. Terus kemudian kita pantau kontraksi terus. Gunakan pakai jarum detik atau mungkin stopwatch ya. Letakkan tangan di atas uterus dan palpasi jumlah kontraksi uterus selama 10 menit. Tentukan nih berapa lama dan berapa kali. Jadi frekuensinya berapa kali dalam 10 menit dan durasinya berapa lama. Kemudian sudah itu kita tentukan denyut jantung. Bisa menggunakan stetoskop pinnar, flenek, atau Doppler. Yang sekarang kita pakai rata-rata Doppler ya. Supaya orang semua bisa dengar. Kita, ibunya juga bisa dengar. Orang bidan dan yang lain-lain.
Karena kalau kita cuma pakai pingat atau lenek itu biasanya hanya kita saja yang tahu, kita dan Tuhan yang tahu. Jadi untuk menghitung denyut jantung kita hitung selama 1 menit. Tunggu ya, Asan. Kita break dulu, Asan. So, ide kayak gini ya, tapi sebaiknya ini kita berdiri di sebelah kanan pasien. Jadi tentukan dulu TFU-nya, pakai ini sisi ulnar, kemudian kita pakai meteran dari simplicissimus pubis ke fundus uteri. Kemudian kita palpasi dari lopul 1 dulu ya, harusnya lopul 1 menentukan bagian janin yang berada di fundus, kemudian lopul 2 menentukan bagian janin yang berada di sisi kiri dan kanan. Jadi ingat lihat ya, ini pakai telapak tangan. Kemudian lopul 3 itu dia pakai satu tangan saja boleh, pakai dua tangan juga boleh. Itu dia pakai untuk bentuk C, apa lagi namanya, menggerakkan ya, menggerakkan. Terus kemudian Leopold 4 itu menentukan apakah bagian yang sudah masuk pintu atas panggul atau belum. Ini Leopold 1 memeriksa bagian tubuh bayi yang berada di fundus. Nyanyiannya sama jika teraba bulat keras, kemungkinan kepala, jika teraba bulat lunak, kemungkinan bokong, jika teraba panjang rata memanjang, kemungkinan punggung, jika teraba apa itu atau memanjang kemungkinan bokong, jika teraba bagian kecil atau kosong juga bisa. Level 2 memeriksa bagian tubuh bayi yang berada di lateral korpus uteri, punggung atau kepala, dan bokong pada aksis transversal ibu. Jadi tujuannya itu untuk memeriksa bagian janin atau bagian tubuh janin yang berada di lateral atau di korpus lateral kiri dan kanan, ya. Kemudian level 3 itu memeriksa bagian terbawah tubuh bayi yang berada di atas pintu atas panggul. Level 4 itu memeriksa seberapa jauh bagian terbawah bayi telah memasuki PAP. Jadi ini ada namanya 5/5. 5/5 itu sama dengan konvergen pasti. Karena dia teraba apa namanya, di atas simpisisnya, jadi pasti ini sudah ini apa belum masuk panggul. Kalau 4/5 itu artinya 1/5-nya bagian janin sudah masuk PAP sampai 0/5. Jadi 4/5 itu sama dengan host 1, sekitar host 1, 3/5 itu sama dengan host 2, 2/5 itu sama dengan setara dengan host 3, 1/5 dan 2/5 itu sudah host 4. Jadi dianjurkan itu WHO dan Asosiasi Rumah Sakit menganjurkan untuk tidak menyatukan tuang bersalin sebenarnya dengan kamar mandi atau toilet karena tingginya frekuensi penggunaan ditakutkan memberikan potensi mikroorganisme ya, infeksi. Cuman biasanya rata-rata di Indonesia itu kamar mandinya di ruang bersalin itu disatukan supaya tidak terlalu jauh ibunya jalan. Faktograf untuk memantau kemajuan persalinan ya. Terus ini nanti diajar sama dokter Dedi, ada namanya garis bertindak, ada namanya garis waspada, garis bertindak ya. Jadi ini maksudnya ini di plot itu selalu pembukaan dulu baru kita ke atas hitung DJJ, ini artinya ini plotnya misalnya pembukaan 4, terus dia masih utuh, kemudian ini DJJ-nya, kemudian penurunannya, PIS-nya, kemudian ini apa namanya itu tensinya. Kemudian asuhan sayang ibu itu memberikan dukungan emosional, ibunya jangan dimarah-marahin harusnya ya kalau ibunya ada masalah, maksudnya ibunya tidak terlalu berteriak-berteriak ya. Terus mengatur posisi nyaman ibu. Selama tidak pecah ketuban, ibunya mau jalan-jalan boleh, mau baring boleh, mau duduk boleh, asalkan baringnya jangan terentang ya, kasih tinggi kepalanya atau baring miring kanan atau baring miring kiri. Terus ibunya masih boleh makan-makan, minum-minum ya, selama masih sanggup. Terus kalau mau kamar kecil sebaiknya ibunya sendiri. Kecuali kalau pecah ketuban sebaiknya di tempat itu saja pipisnya ya, pakai pispot. Terus penerapan prinsip pencegahan infeksi yang sesuai. Yang tidak dianjurkan kateterisasi rutin. Makanya kenapa ibunya disuruh apalagi namanya itu berkemih sendiri ya supaya tidak kalau masih sanggup jalan ke kamar mandi. Terus periksa dalam perlakuan tidak dianjurkan ya tanpa indikasi yang jelas. Jadi misalnya kalau baru 1 jam baru 1 jam melahir mau diperiksa ya, kecuali indikasinya misalnya tiba-tiba pecah ketuban atau ada tanda-tanda mau melahirkan ya, ada tanda-tanda gejala kedua, dilakukan akomen atau lakukan jadi dikasih masuk pencahar ya, itu tidak dilakukan sekarang. Jadi minta ibu harus miring kiri terus, tak boleh bergerak, kan kasihan ibunya capek memberikan informasi yang tidak akurat.
Terus kenapa kita harus kosongkan kandung kemih? Kenapa? Karena dia membantu kemajuan persalinan. Jadi kalau terlalu lama pembukaan atau lama turunnya kepala kalau bokong kalau kandung kemihnya kosong, penuh. Terus memberi rasa nyaman karena kalau penuh kandung kemihnya ibunya pasti rasa sakit, mengganggu proses kontraksi, jadi mengganggu hisnya. Kalau misalnya dari minta-minta tiba-tiba terjadi distosia bahu, itu juga kandung kemih yang terlalu penuh itu bisa menjadi penyulit. Terus kalau misalnya dikateter terus itu kan bisa infeksi resikonya meningkat ya. Periksa dalam itu menentukan uh, terus tebal atau tidak. Terus konsistensinya masih keras, masih sedang atau lunak. Lunak itu kayak lunak sekali melembek, mengukur besarnya pembukaan sampai berapa nih, selaput tebalnya masih ada atau tidak. Menentukan presentasi apa, kepala, belakang kepala kah, presentasi muka kah, presentasi dahi kah, presentasi kaki, tangan, dan seberapa jauh, hos berapa, bagian terbawah janin telah melalui jalan air. Denominator, jadi misalnya kalau presentasi belakang kepala yang normal, itu denominatornya atau penunjuknya itu adalah ubun-ubun kecil. Kalau misalnya presentasi muka, denominatornya petunjuknya adalah mento atau dagu. Kalau presentasi dahi, petunjuknya adalah ubun-ubun besar. Kalau misalnya presentasi bokong, denominatornya adalah sakrum ya, gitu. Terus pengenalan ini terhadap masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah atau tiba-tiba misalnya gawat janin ya, itulah masalah harus segera dirujuk. Tiba-tiba prolaps di pusat, masalah banget itu harus segera dirujuk. Atau misalnya tiba-tiba pendarahan atau misalnya tiba-tiba kala dua lama yang sudah turun kepalanya atau CPD ya. Jadi menunda pemberian asuhan gawat darurat atau misalnya tiba-tiba kejang, nah itu tiba-tiba eklamsi ya, akan meningkatkan resiko kematian ibu dan bayi. Jadi yang harus diperhatikan kalau pernah beras sesar satu kali atau dua kali, jangan coba-coba melahirkan di puskesmas ya, harus dirujuk. Kenapa? Karena dia bisa resiko terjadinya ruptur uterus. Riwayat pendarahan yang berulang atau prematur. Nah, kalau prematur itu bagusnya dirujuk. Kenapa? Karena supaya ada perawatan NICU-nya. Ada bayi-bayi yang butuh perawatan NICU. Ketupat pecah dini, perwarnaan mekonium ya sebaiknya dirujuk karena siapa tahu ada tanda-tanda gawat janin. Infeksi, misalnya dia KPD yang lama, dia demam, nah itu bisa jadi infeksi ya. Hipertensi, tinggi di bawah 140 sebaiknya melahirkan atau di sesar ya. Karena kadang-kadang panggulnya sempit. Gawat janin, nah itu harus dirujuk ya. Primipara dengan bagian terbawah sedikit. Normalnya itu kalau menurut teori itu 36 minggu itu harusnya bagian terendah janin untuk G1 itu harusnya sudah masuk panggul. Jadi kalau belum masuk panggul artinya kita lebih waspada. Malpresentasi, misalnya bukan kepala di bawah, bokong kah, lintang kah, posisi misalnya kepala di bawah tapi dia mungkin letak posisi dahi kah, muka atau yang prolapse tali pusat menumbung. Nah, itu tanda itu ya, gawat darurat betul. Jelek atau syok, inersia uteri atau fase laten memanjang, Partus lama bisa fase aktif memanjang, bisa kala dua memanjang, dan lain-lain. Oke, terakhir tentang USG.